menolak, tidak ada, tidak penting, menolak dengan mengatakan joke-joke bahwa orang Indonesia tidak mungkin kena corona, orang Indonesia kebal karena banyak makan bumbu dan sebagainya. Itu habis 3 bulan proses penolakan dan joke-joke itu. Sementara negara lain, Vietnam, langsung tutup perbatasannya dari Tiongkok dan relatif kena COVID-nya sedikit. Taiwan, yang setiap tahun biasanya ada turis dari Tiongkok hampir 20 juta, dia tutup perbatasannya sehingga juga relatif sedikit efeknya. Demikian juga dengan negara-negara yang lain. Jadi negara-negara yang lain begitu ada di Cina langsung mengambil tindakan imigrasi. Nah, kita bikin lelucon selama 3 bulan, bantah-bantahan, dan tetap memperkenalkan, mengizinkan TKA dari Cina untuk datang hanya untuk kepentingan seorang bisnis, seorang pejabat, bukan juga kepentingan nasional. Nah, yang kedua, menyewa buzzer 72 miliar untuk membantah-bantah bahwa pandemi COVID tidak penting, kecil, nggak usah diiniin, kita tetap harus kasih insentif untuk turis asing supaya bisa masuk ke Indonesia. Memang di Indonesia ada gejala baru, Pak Ketua, Pak Anies Mata, setiap ada masalah nyewa buzzer. Semakin bermasalah pejabatnya, semakin banyak buzzer. Semakin ngaco kebijakannya, buzzernya makin banyak. Inilah yang mengakibatkan kita tidak fokus kepada masalahnya. Nah, kemudian tahap 2, setelah pertengahan Maret, mulai panik, mulai bikin anggaran, ya kan, buat menghadapi COVID dan impaknya dan sebagainya. Nah, pejabat kalau bikin anggaran kan semangat banget, ya. Ditetapkanlah anggaran, dan menurut BPK habis selama tahun 2020 untuk mengurangi COVID dan dampaknya 1.035 triliun sepanjang tahun 2020. Hasilnya apa? Mohon maaf, hasilnya 0,00. Itu hanya bisa karena 2 kemungkinan. Satu, mismanagement, yaitu uangnya seolah-olah terkait dengan COVID, tapi dipakai untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan yang kedua adalah korupsi yang vulgar seperti bansos 100 triliun menurut Pak Novel Baswedan. Ya, jadi kok bisa sih 1.035 triliun itu uang besar sekali, kok nggak ada dampaknya? Dari awal, sejak Maret awal krisis itu tahun 2020, saya udah menyarankan fokus anggaran di 3 hal saja. 1, untuk menghajar pandemi ini, COVID, untuk vaksinasi dan sebagainya. Dan yang kedua, buat subsidi kasih makan rakyat kita yang nggak mampu. Yang ketiga, naikkan produksi pangan. Karena kalau ada pandemi seperti ini, pasti kesulitan pangan di seluruh dunia, harganya naik, dan sebagainya. Jadi 3 aja, lupakan yang lain. Nah, seperti dia biasalah, begitu ada anggaran, langsung semuanya jor-joran. Tahap ketiga adalah tahap perebutan otoritas. Pada tahap ketiga itu, Gubernur Anies Baswedan, Bupati Pati, dan beberapa bupati lain minta supaya mereka diizinkan untuk melakukan lockdown daerah. Pemerintah pusat takut kalah populer Pak Jokowi dan timnya nggak setuju, tidak boleh lockdown. Harus diambil semua kewenangan otoritas ke pusat, dibikinlah namanya PSBB. Padahal ketika itu
jika diperkenankan DKI untuk lockdown, Pati dan beberapa daerah lain, mereka masih punya uang untuk kasih makan rakyat yang nggak mampu. Ya, tapi ditolak. Dan kebayang kalau waktu itu diizinkan, kasus COVID di DKI akan turun sangat pesat sekali di Pati dan beberapa kabupaten lain. Tapi karena Mas Jokowi takut kalah populer sama timnya, nggak boleh, semua harus ikut garis pusat. Padahal garis pusat itu juga mencelek. Karena cuman ganti-ganti istilah doang kok. PSBB, PSBB ketat, PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM darurat. Saya aneh, di seluruh dunia ada nggak sih yang menyelesaikan kasus krisis hanya dengan ganti istilah doang? Mohon maaf, kagak ada. Di seluruh dunia yang efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok, lockdown. Iya kan, nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi, rame lagi atau virus baru lagi, variasi baru, ya lockdown lagi. Di New Zealand, kasusnya cuma 8. Di lockdown tuh kotaknya. Kenapa? Memang awalnya 8, tapi kalau dibiarin bisa ratusan ribu. Biaya ekonomis, biaya sosialnya, biaya pengobatannya akan naik eksponensial. Jadi lebih bagus pada saat kecil justru di lockdown. Ini yang kita kurang tegas. Takut dampak ekonominya. Padahal sebetulnya kalau kita lockdown, ya memang semua kena, tapi selama rakyat dikasih makan, dikasih obat, dia nggak ngeluh kok. Saya tanya sama rakyat biasa, Mas, kalau di lockdown, let's say setiap 2 minggu, misalnya total sampai 3 bulan, dikasih uang lah 1,5 juta, kasih obat, mau nggak Mas? Mau masih berkeliaran nggak? Masih mau dagang nggak? Mereka bilang, enggak lah Bang. Kapan lagi kita bisa kelonan sama bini? Kapan lagi kita bisa main sama anak-anak 3 bulan? Jadi sederhana kan? Ya, rakyat kalau dikasih uang buat makan, let's say 1,5 juta orang per keluarga, kasih obat gratis, dia nggak keberatan di lockdown, dia mau kok di rumah. Bisa kelonan sama istri, bisa main-main sama anak. Tapi syaratnya sederhana. Pemerintah kagak boleh pelit sama rakyat. Ini kan pemerintahnya super pelit sama rakyat. Kalau menyangkut konco-konconya, oligarki, selalu dikasih kemudahan ini, kemudahan itu, pembebasan pajak, tax amnesty 20 tahun, dan sebagainya. Kalau kita bedah betul uang 1.035 triliun tahun 2010, kebanyakan ya buat nolong bisnis, buat nolong kawan-kawannya, bukan untuk hadapin COVID. Nah, yang keempat adalah tahap panik. Sejak berapa 2 bulan terakhir lah, 1,5 bulan terakhir. Karena peningkatan kasus COVID eksponensial, naik tegak gitu. Biasanya cuma begini, naik, tapi tidak eksponensial. Ya, belakangan naiknya eksponensial. Bisa-bisanya teman saya di kabinet bilang bahwa ini terkendali. Aduh, kalau orang Jawa Timur bilang kalau ngegombal jangan keterlaluan dah. Ya, uang naiknya eksponensial, bisa bilang terkendali, apaan?